mengucapkan selamat datang di kampung suku Sasak ya. Nah, jadi nama kampung Sasak kami ini Sade ya. Sade ini artinya obat atau kesadaran. Jadi di kampung kami ini ada 150 rumah dan 700 orang yang tinggal. Nah, jadi di sini ada 3 macam rumah ya. Ada balai tani, balai bontar, sama balai kodong ya. Kalau balai kodong untuk orang yang baru nikah. Kalau balai tani ini untuk orang yang sudah berkeluarga. Tapi kalau balai bontar biasanya digunakan untuk orang yang banyak anggota keluarganya ya, yang lebih besar. Jadi ada 3 tipe rumah tadi. Paling kecil rumahnya balai kodong, yang kedua balai tani, yang ketiga paling besar balai bontar. Kalau balai apa yang isinya dikit? Balai kodong. Itu buat berapa orang? Itu untuk 2 orang aja untuk berbulan madu fungsinya. Kalau balai tani untuk yang sudah berkeluarga. Kalau balai bontar ini untuk yang banyak anggota keluarganya, yang bisa 8-9 orang, karena terdapat beberapa kamar ya. Kemudian bangunan adat yang lain juga kayak tadi lumbung padi ya. Kalau itu khusus untuk simpan padi tadi. Lewat sini foto ke atas ya. Hati-hati bang ya, hati-hati. Nah, jadi di sini bisa panen padi sekali setahun karena di sini tak ada hujan, tidak ada irigasi. Hasil padinya tidak dijual untuk konsumsi sehari-hari aja. Ya, memang di sini ada sumur bor 50 meter ke bawah baru ada air. Nah, sini daerah kering. Ya, jadi panen padi sekali setahun. Nah, jadi kalau yang seperti ini pohon tempat janjian orang tua kami dulu ya. Ini diberi nama pohon cinta karena inilah tempat sebagai kenang-kenangan orang tua kami ya, diberi nama pohon cinta, tempat janjian suka sama suka di sini. Nah, jadi kalau pondasi rumah ini dari tanah, kemudian ngepel pakai kotoran sapi atau kerbau. 1 kali dalam seminggu bang. Ya, lantainya kuat, ndak retak-retak. Ya gini contohnya ya. Tanah, pel kotoran sapi ya, yang dipakai kotoran sapi yang baru keluar dari opennya masih basah. Ya, masih hangat ini bang. Foto-foto dulu di sini silakan. Di atas itu pelunggu ya untuk mantu kampung dari atas. Nah, ini salah satu masjid kami di sini ya, karena suku Sasak di sini semua beragama Islam. Tapi sebelum itu dulu di sini pernah menganut waktu telu. Waktu telu ini dulu hanya ditandai dengan hanya kiai yang sholat sama puasa dulu awal-awalnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sholat sendiri-sendiri. Jadi itu diberi nama waktu telu dulu ya. Ditandai dengan bahwa yang sholat puasa dulu hanya kiai. Ya, tapi sekarang alhamdulillah udah sholat sendiri-sendiri. Nah, ini masjid suku Sasaknya ya. Jadi kalau kembali ke sejarah, memang agama pertama di sini Buddha, mulai Islam dari Jawa. Hindu pernah masuk anak agung juga. Memang Islam tapi adat budaya tradisi masih tetap dipertahankan sampai sekarang di sini ya. Nah, ini masjidnya suku Sasak. Nah, setelah ini nanti kita lihat rumah adatnya ya, nanti di sini. Mari bang. Semua rumah seperti ini ya. Ya, ada dari dalam. Jadi bisa nyalakan lampu itu sekelilingnya ada. Ada lampu juga kita menggunakan itu. Nah, jadi rumah ini yang kami beri nama Balai Tani ya. Balai ini artinya rumah. Kalau tani ini pekerjaan kami, makanya diberi nama Balai Tani. Nah, jadi nama lain dari rumah ini yaitu Balai Gunung Rade karena bentuknya merata ke bawah, makanya diberi nama Balai Tani atau Balai Gunung Rade. Setiap pintu ya kami buat pendek bang nanti. Nah, itu kalau masuk nanti merunduk menghormati pemilik rumahnya. Nah, jadi setiap pintunya ini dibuat pendek ya itu. Supaya kalau masuk merunduk menghormati pemilik rumah ya, supaya bisa saling menghargai antara pemilik rumah sama
Wisatawannya. Nanti setelah ini kita bisa masuk ke dalam ya. Kita tunggu dulu gantian bang. Oke. Ini salah satu bentuk rumah kami yang tertua ya. Yang lantainya kami ngepel pakai kotoran sapi atau kerbau ya. Jadi kalau pondasi rumah kami ini terbuat dari tanah, kemudian kami ngepelnya 1 kali dalam seminggu pakai kotoran sapi atau kerbau. Nah, supaya lantai rumahnya menjadi kuat, tidak retak-retak. Nah, jadi kayak gini, ini bekasnya kemarin dipel ya. Mari bisa lihat ke dalam. Nah, ini pendek, kalau masuk menghormati pemilik rumahnya, makanya dibuat pendek, itu filosofinya bang. Nah, mari bisa naik ke dalam ya, lihat hati-hati, ya hati-hati. Nah, jadi untuk kamar yang di dalam ini, nah ini tempat tidur anak gadis ya. Nah, ini ruang tidur untuk anak gadis diberi nama Bali Dalam ya. Ini Bali Dalam namanya, kalau ini dalam Bali. Ini dalam Bali, ini Bali Dalam. Nah, ini tempat tidur anak gadisnya, ini tempat untuk memasak. Sedangkan yang di luar itu tempat tidur orang tua. Ya, jadi ini tempat taruh pusaka luhurnya ya. Di sini yang dapat warisan rumah anak laki-laki yang paling kecil. Kalau yang menengah dapat pusaka luhur. Kalau anak laki-laki paling besar dapat lumbung padi. Kalau perempuannya hanya dapat perabotan dapur aja ya. Nah, ini khusus untuk tidur anak gadisnya ya di dalam. Pakai tikar. Ini dapurnya pakai kayu bakar. Ini kami pakai rumput ilalang. Ini bukan jerami. Ini rumput ilalang ini kami ambil di pegunungan secara gotong royong ya. Jadi nanti kami kalau mau ganti atap secara gotong royong juga. Biasanya dilakukan 1 kali dalam 8 tahun. Ya. Tapi ini nggak bocor kan mas ya? Ya, jadi tiap 8 tahun diganti ini walaupun hujan tidak bocor. Cuman rawan kebakaran bang. Ya. Nah, ini untuk lantainya di risiko jadi kami memang untuk rumah-rumah tertua zaman dulu itu memang dipelnya pakai kotoran sapi atau kerbau. Nah, itu tujuannya supaya lantainya ini menjadi kuat ya dan juga bebas dari nyamuk. Makanya ngepelnya nanti pakai kotoran sapi atau kerbau. Nanti bisa kita lihat salah satunya di sana nanti rumah-rumah adatnya. Nah, ini tempat kami simpan padi ya, lumbung, simbol Pelombok. 1 lumbung digunakan untuk 5 atau 6 kepala keluarga. Kami naik pakai tangga dari bambu. Nah, ini juga simbol dari Pelombok, lumbung padinya. Ini namanya lumbung padi. Lumbung padi. Bahasa Sasaknya alang. Ya, ini tempat kami simpan padi ya, lumbung padinya. Naik pakai tangga dari bambu. Nah, jadi kalau setiap tiangnya kami buat bundar kayak piring ya, ini sebagai penghalang tikus. Jadi pas tikus sampai sini dia balik jatuh ke bawah. Nah, dibuat bundar kayak piring ini sebagai penghalang tikus. Yang laki bertani, kalau yang perempuannya nenun ya, kayak gini contoh alat tenunnya. Nah, ini diberi nama sensek ya. Perempuan Sasak dari umur 9 tahun diajarkan nenun, kalau udah umur 16, 17 setelah bisa nenun baru dianggap dewasa, baru boleh nikah. Nah, ini alat tenunnya ya. Nah, ini Pak. Tenunnya. Permisi Bu, kalau boleh tanya-tanya boleh nggak sih? Boleh. Nah, Itu ini kainnya dibuat dari bahan apa ya Bu? kapas. Kapas. Ya. Pembuatannya berapa lama Bu? Misalkan satu kain. Kalau songket kayak 1 bulan. Kalau yang ini kayak dengan 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu yang kecil gini kain. Mm-mm. Nah, kalau yang besar kayak songket baru 1 bulan. Karena 35 bambu bikin motif. Ini kan motif biasa, cuma 1 motifnya. Yang memakai 30 bambu yang kayak gini karena banyak motifnya. Ya. Iya. Ini yang ada cerita kawin culiknya tadi ya, ada anak gadis jaga orang tua, laki siap-siap. Makasih ya Bu. Ya. From my home guys, right now di sini ya rumahku kayak gini guys. Rumahku sederhana gini-gini. Tapi orang-orangnya asik-asik guys di sini. Don't forget mampir ke Lombok. Lombok. Jangan lupa kalau ke Lombok tuh mampir ke sini. Ini namanya Sade Village. Terus enak sih kalau dari sini tuh kita lurus tuh bisa langsung sampai Kute,
Rese banyak. Tapi yang paling penting, Nah, jangan ngaku kelompok kalau belum pernah nyobain bakso 88. dan di sini guys murah-murah, apapun murah-murah, kain, gelang, terus apa yang ditawarin sih murah-murah, terus bayarnya sukarela, bayar masaknya sukarela, bayar porternya sukarela juga guys, itu enak banget. Nah, Pak, ada kata dulu hari ini Sakit mati untuk desa Sado. mantap.